di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Benar-benar otak mafia. Eliezer ternyata dikambing hitamkan. Peluang bebas Eliezer kian besar. Kuasa hukum sebut Baradae sebagai alat Verdi Sambo. Berita1.com. Maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi. Oke. Dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Baik, terima kasih. Lalu di mata hukum, saudara ahli, bagaimana kedudukan bawahan yang melakukan perintah atasannya untuk melakukan penembakan tersebut? Baik. Jadi kalau kita lihat di pasal 51, yang dihapuskan adalah elemen melawan hukum dari pelaksanaan perintah jabatan yang dilakukan oleh si penerima perintah. Tetapi dalam pasal 55, dalam kaitannya dengan penyertaan dan perluasan pertanggungjawaban pidana, orang yang disuruh lakukan itu sesungguhnya tidak memiliki kesalahan, tidak memiliki kesengajaan, tidak memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Baik, terima kasih saudara ahli. Jika demikian, kalau si bawahan itu hanya sebagai alat, pertanyaan kami, apakah dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana? Atau apakah ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana? Apakah ahli bisa menyampaikan asas atau dasar hukum terkait hal tersebut? Iya, karena yang disuruh ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada kesalahan di dalamnya, maka mohon izin majelis menggunakan bahasa Latin. Qui mandat ipse fecisse videtur. Siapa yang memerintah dianggap telah melakukannya sendiri. Baik, saudara ahli, kami ingin memperdalam hal ini. Mohon saudara ahli menjelaskan tentang kategori orang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana, namun hanya berperan sebagai alat yang dipergunakan saja. Apakah itu hanya untuk orang gila atau orang yang dibawa todongan senjata saja? Atau ada kondisi lain yang dapat membuat orang itu dapat dikategorikan hanya sebagai alat? Mohon penjelasan saudara. Iya, dengan singkat saja karena tadi saya sudah jelaskan di awal, pasal 44 itu adalah antur kening fatsbarhet karena keadaan jiwanya dalam pertumbuhannya itu terganggu atau terganggu karena penyakit. Dia berikik ke ontrubitoy atau ziklik storing, merupakan alasan pemaaf. Ada juga orang yang tadi berada dalam keadaan daya paksa relatif ketika dia ditodong senjata, dia diperintahkan untuk melakukan suatu tindak pidana, misalnya untuk membunuh orang lain. Itu adalah overmah dalam konteks relatif. Baik. Yang kemudian juga ada dalam konteks pasal 51 ketika dia diberikan perintah, sesungguhnya menurut Profesor Van Bemmelen dalam buku Hukum Pidana 1 halaman 195, dia berada dalam keadaan terpaksa karena menghadapi konflik. Di satu sisi dia menghindari kewajiban untuk dipidana karena nggak boleh membunuh orang lain. Di sisi lain dia juga ada ketaatan dan kepatuhan untuk melaksanakan perintah tersebut. Baik, terima kasih, sangat mencerahkan. Selanjutnya, Fredrik J. Pindaku dari kuasa hukum Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae menyebut kliennya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini karena keterangan ahli hukum pidana Albert Aries menyebutkan Baradae itu hanya alat yang digunakan Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J.
Dalam hal ini, baik ahli yang diajukan oleh JPU maupun ahli kita tadi membuat clear bahwa dalam konteks ini Richard Eliezer adalah tools atau alat. Dan karena itu dia tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, ucap Frederick di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 28 Desember 2022. Bahkan kemarin ketika ahli yang diajukan oleh pihak FS pun menyatakan bahwa Dumpliger seperti pasal 55 itu orang yang menyuruh melakukan, dialah yang bertanggung jawab. Sedangkan yang disuruh melakukan tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana, katanya. Sementara pasal 51 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae lainnya mengaku puas dengan keterangan ahli pidana Albert Aries yang dihadirkan pihaknya. Albert Aries merupakan salah satu anggota tim pembahas dan juru bicara RUU KUHP dan juga KUHP baru serta pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Dalam keterangan penutupnya, tim kuasa hukum Baradae optimistis keterangan ahli semakin membuat terang kasus yang menjerat kliennya. Yang namanya kebenaran adalah tetap benar, keadilan buat Richard Eliezer, tutup Roni Talapesi. Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini terdapat 5 terdakwa yang diduga merencanakan dan melakukan pembunuhan, yaitu Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya didakwa melanggar pasal 340 subsidiar pasal 338, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 340 mengatur pidana terkait pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Ahli pidana dianggap alat, Baradae tak bisa dimintai pertanggungjawaban. Ahli hukum pidana Albert Aries mengungkapkan orang yang melakukan tindak pidana atas perintah atasannya itu merupakan alat, maka dari itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal itu diungkapkan Albert Aries saat dihadirkan sebagai ahli yang meringankan dari terdakwa Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae. Albert Aries dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sidang digelar pada hari ini, Rabu 28 Desember 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulanya tim kuasa hukum Baradae bertanya kepada Albert Aries terkait perintah melakukan suatu tindak pidana, apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan. Kemudian Albert menjawab bahwa apabila orang yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Diketahui perintah jabatan yang dimaksud itu dari Ferdi Sambo kepada Baradae. Baradae merupakan sosok yang menembak Brigadir J. Kalau kita melihat dari kapasitas dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan menyuruh lakukan, karena menyuruh tadi bisa berupa perintah atau instruksi yang dilakukan oleh orang yang tidak sesungguhnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, ungkap Albert. Lebih lanjut, Albert mengungkapkan apabila orang yang berada di bawah perintah melakukan tindak pidana hanya merupakan alat. Hal itu artinya Baradae yang diperintah oleh Ferdi Sambo hanya merupakan alat melakukan tindak pidana hingga akhirnya Brigadir J tewas. Orang yang disuruh melakukan tadi tidak bisa pertanggungjawabkan hanya karena merupakan alat, tutur Albert. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.